Shorteri. Afleggen en uithalen. En dat gebeurt te slap bij Oosting. En daardoor de redding van Paas betrekkelijk eenvoudig. Schiet hij die bal met volle snelheid en kracht. En ook nog richting. Is het een heel ander verhaal voor de keeper van Ajax. Nasib apes menimpa kiper Timnas Indonesia yang saat ini memperkuat klub Liga Belanda Ajax Amsterdam, Maarten Paes. Maarten Paes panen kritik tajam meski clean sheet dan tampil gemilang di lanjutan Eredivisie. Momen itu terjadi ketika Maarten Paes bersama Ajax Amsterdam bertemu dengan ex-klub Eliano Reinders, PEJ Zwolle, Minggu 1 Maret 2026. Maarten Paes tampil apik di pertandingan tersebut dengan mengemas 2 penyelamatan penting pada pertandingan yang berakhir dengan skor 0-0 tersebut. Akan tetapi, Maarten Paes mendapat kritik tajam dari pengamat sepak bola asal Denmark, Kenneth Perez. Kenneth Perez mengatakan bahwa Maarten Paes belum sesuai dengan standar Ajax Amsterdam. Kiper bernomor punggung 1 di timnas Indonesia tersebut juga dicap sebagai pembuat onar. Mereka memiliki penyebab masalah terbesar di depan gawang dalam waktu yang lama, ucap Perez. Menurut Kenneth Perez, umpan-umpan milik Maarten Paes lemah dan membahayakan Ajax Amsterdam. Dia memainkan umpan-umpan paling gila dan yang sangat lemah. Anda harus memainkan umpan yang tepat atau tidak sama sekali. Itu selalu terjadi di Ajax. Dia belum pernah melakukan ini sebelumnya, cetus Kenneth Perez. Menurutnya, Maarten Paes harus jaga sikap dan berhati-hati ketika bermain untuk Ajax Amsterdam. Dia adalah penjaga gawang yang tidak perlu membangun permainan sebelum bergabung dengan Ajax, tegasnya. Pengamat yang lain bernama Marciano Ving juga memberikan kritik serupa untuk Maarten Paes. Hal itu tidak dapat diterima untuk seorang kiper Ajax, kata Marciano Ving. Menurut Marciano Ving, Ajax Amsterdam kehilangan bola sebanyak 157 kali saat melawan PEJ Zwolle. Ajax kehilangan penguasaan bola 157 kali. Dalam pertandingan Eredivisie rata-rata untuk tim papan bawah, mereka kehilangan penguasaan bola 100 dan 120 kali. NAC mencatatkan 140 kali kehilangan penguasaan bola akhir pekan ini, tambah Marciano Ving. Namli. Rechterzijde. Komt Gooier. Dat is gezien door Oosting. Kan hij nog uithalen Gooier? Dat kan hij. In 2 instanties heeft Paas hem dan. Diketahui, Maarten Paes hampir melakukan blunder di pertandingan tersebut. Momen itu terjadi pada menit ke-65, kala Maarten Paes mendapat umpan back pass dari rekannya. Maarten Paes kemudian melesatkan tendangan ketika dalam tekanan dan memantul ke kaki pemain PEJ Zwolle, Younes Namli. Bola kemudian menarah ke rekan Younes Namli, Kois Kostons. Namun beruntung bagi Maarten Paes karena ia mampu menyelamatkannya. Emil Audero dikabarkan masih menjadi salah satu opsi potensial bagi Juventus pada bursa transfer musim panas mendatang, di tengah rencana besar klub untuk melakukan peronggakan di sektor penjaga gawang. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, manajemen Bianconeri tengah mempertimbangkan sejumlah nama untuk memperkuat dan menyegarkan posisi kiper. Evaluasi ini muncul setelah performa lini belakang dinilai belum sepenuhnya stabil sepanjang musim. Audero, yang memiliki pengalaman panjang di Serie A, dinilai sebagai opsi realistis dari segi harga maupun pengalaman kompetisi. Selain itu, faktor adaptasi terhadap atmosfer sepak bola Italia menjadi nilai tambah tersendiri bagi mantan pemain akademi Juventus tersebut. Juventus sendiri diperkirakan akan membuat keputusan penting terkait komposisi kiper utama dan pelapis pada akhir musim. Jika rencana overhaul benar-benar dijalankan, peluang Audero untuk kembali ke Turin bisa saja terbuka lebar. Meski belum ada negosiasi resmi yang diumumkan, nama Emil Audero dipastikan masuk dalam radar manajemen sebagai bagian dari strategi pembenahan skuad untuk musim depan. Audero telah mencatatkan 32 penampilan dengan durasi 2.880 menit untuk 2 klub, baik itu Palermo maupun Cremonese, dengan total 95 penyelamatan, 7 clean sheet. Total di musim ini, ia memainkan 23 pertandingan bersama Cremonese di ajang Serie A.
gawangnya kemasukan 29 gol dan melakukan 7 kali clean sheet. Emil Audero termasuk pemain dengan rapor hijau di Serie A musim ini, dengan rata-rata ratingnya mencapai angka 7,06 per laga. Kiper kemahiran Nusa Tenggara Barat itu masih menduduki posisi teratas kiper dengan statistik penyelamatan per 90 menit di Serie A musim ini. Ia total melakukan 96 kali saves dengan mendapatkan indeks 4,4 dan menjadi yang tertinggi di Serie A hingga pekan ke-26. Ezra Walian kembali menemukan performa apik ketika memperkuat Persik Kediri. Sebagai informasi, Ezra sejauh ini telah tampil sebanyak 20 kali di Super League 2025-2026 bersama Persik. Dari 20 penampilan, Ezra sanggup menorehkan 6 gol dan 8 assist. Hal ini lalu membuat netizen menilai bahwa pemain berusia 28 tahun itu layak mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Menanggapi apa yang terjadi, pelatih Persik Marcos Reyna rupanya sepakat dengan pendapat warganet. Dalam hal ini, Reyna mengakui bahwa Ezra bukan hanya penting untuk Persik, tetapi juga secara keseluruhan kompetisi. Hal tersebut didasari dari kontribusi pemain berposisi sebagai winger itu. Ezra Walian memang pantas untuk dipanggil ke Timnas Indonesia, karena dia adalah salah satu pemain yang penting tidak hanya di tim Persik, tetapi juga di Liga saat ini. Dia mencetak banyak assist dan gol, kata Reyna dalam sesi jumpa pers jelang duel Persis versus Persik. Lebih lanjut, Marcos Reyna mengungkapkan beberapa kelebihan Ezra Walian. Salah satunya adalah akurasi dalam melakukan eksekusi bola mati. Eksekusi bola mati Ezra Walian memang kerap berbuah assist pada musim ini. Reyna berharap Ezra bisa menunjukkan kemampuan tersebut bersama Timnas Indonesia. Ada beberapa hal yang saya kagumi dari Ezra, seperti ketika eksekusi bola mati dan lain-lain. Saya yakin Ezra bisa membuktikannya ketika bermain untuk Timnas Indonesia, ucap Marcos Reyna. Sementara itu, Ezra Walian terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia pada awal tahun 2022. Timnas Indonesia kala itu masih dipimpin Shin Tae-yong. Sekarang, skuad Garuda memiliki pelatih anyar yaitu John Herdman. Momen ini bisa menjadi kesempatan bagi Ezra untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia. Diambil kali ini oleh Jose Enrique. Hanafi lepas. Hanafi. Oh! Masih berlanjut dan kita lihat terbuka. Tembak Ezra Walian. Gol! 3 lawan 3, 3 lawan 2. Dan situasi yang cukup genting. Ada bola yang memantul dan Ezra datang saat yang tepat untuk menembus. Seperti yang diketahui, John Herdman terlihat beberapa kali menonton pertandingan Super League 2025-2026 untuk mencari pemain yang dibutuhkan. Timnas Indonesia sendiri memiliki jadwal terdekat pada bulan Maret mendatang. Tim Merah Putih nantinya akan tampil di FIFA Series 2026. Ajang ini diikuti oleh Indonesia selaku tuan rumah, Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts and Nevis. Timnas Indonesia bakal melawan Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret 2026. Jika mampu meraih kemenangan, Timnas Indonesia berhak tampil di babak final melawan pemenang laga antara Bulgaria versus Kepulauan Solomon.